sosok ibu tiri itu gak akan pernah terganti cuy. Kecuali ada ibu tiri yang perhatian banget ke kita, sampai kadang lupa pakai celana gitu cuy. Aduh, ini apa sih aja ceritanya kocak banget itu. Nah, jadi kali ini kita bakalan ngebahas manga yang berjudul Kibono Ai wa Mama Naranai cuy. Jadi ya seperti apa kan nama jalan cerita soal ibu tiri ini ya kan. Dan langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, cerita dibuka ya kan sama seorang MC yang bernama Shotaro yang lagi menangis gitu cuy. Sampai ibunya itu lagi nyariin dia. Dan sebab kenapa ya kan si Shotaro tuh di sini menangis itu dikarenakan dia habis kalah bermain gitu cuy sama teman-temannya. Dan dia itu mutusin untuk bersembunyi gitu cuy, karena neneknya itu bilang kepada dia kalau seorang cowok itu gak boleh bersedih cuy. Jadi ya dia itu kayak menyembunyikan perasaan sedihnya. Ya melihat hal ini ya kan ibunya si Shotaro itu bilang gitu cuy, kalau ya saat si Shotaro itu kayak bersedih atau lagi kesulitan, pastikan ya kan dia itu harus tetap memanggil ibunya gitu cuy, karena ya dia itu akan selalu datang untuk si Shotaro. Nah, di sini cuy, setelah semua tadi tuh udah usai dan si Shotaro tuh kayak mau pulang sama ibunya, kita malah dikejutin gitu cuy sama sebuah tangan yang tiba-tiba aja muncul dari dalam tanah ya kan, dan narik si Shotaro dari ibunya sendiri gitu cuy. Sampai dia itu kayak dibikin kebingungan karena ternyata di sini si Shotaro itu ternyata lagi bermimpi cuy. Nah, di sini saat Shotaro tuh kayak udah terbangun dari tidurnya, seperti biasa dia itu kayak berdoa ya kan di altar ibunya, sembari kayak mengingat gitu cuy kalau ya di tanggal 11 bulan ini neneknya dia itu akan segera pulang. Dan karena neneknya itu akan pulang ya kan, si Shotaro di sini itu kayak langsung ya kan bersiap untuk beres-beres seisi rumah itu cuy, karena ya takut kena marah. Sampai dia itu kayak dikagetin gitu cuy sama suara bel di rumahnya dia. Ya di sini ya kan sangkaannya si Shotaro kalau semua ya suara bel ini itu berasal dari neneknya yang udah mau pulang gitu cuy. Tapi ya di sini tiba-tiba Shotaro itu kayak malah dikejutin gara-gara di depannya dia ya kan, dia itu kayak malah ngelihat sosok obasan yang badak bar gitu cuy di depan pintu rumahnya dia cuy. Ya di sini pas ditanyain ya kan dia itu kayak siapa, si tante badak ini itu kayak diem aja gitu cuy sambil bilang kalau apakah ini adalah rumahnya si Shotaro. Dan dia itu kayak bergegas gitu cuy masukin semua barangnya dia ya kan ke rumahnya si Shotaro itu cuy tanpa ngasih sebuah alasan. Dan si cewek ini tuh kayak ngasih tahu ya kan kepada si Shotaro kalau semua namanya dia adalah Shiragiko cuy. Dan maksud kedatangan dia ke sini ya kan karena si Shiragiko itu udah disuruh itu cuy sama neneknya dia ya kan kalau sama dia untuk menjadi ibu tirinya si Shotaro cuy. Ya di sini Shotaro tuh kayak kaget ya kan karena gak tahu apa maksud dari cewek ini yang bilang pengen menjadi ibu tirinya. Tahu ya dia itu kayak ngeluarin sebuah surat gitu cuy yang dibuat sama neneknya si Shotaro, yang intinya ya kan neneknya si Shotaro itu kayak nggak bisa pulang untuk sementara waktu cuy. Dan sebagai ganti ya kan neneknya si Shotaro itu menyuruh si Shiragiko untuk menemani si Shotaro cuy. Ya melihat surat ini ya kan si Shotaro tuh percaya gitu kalau ya ini adalah buatan neneknya itu cuy. Tapi ya tetap aja ada sebuah kecurigaan gitu cuy dalam dirinya dia tentang sosoknya si Shiragiko. Cuman ya karena di sini dia tuh kayak telat juga, si Shotaro itu kayak langsung pergi ke sekolah gitu cuy sambil ya ngasih wanti-wanti kepada si cewek ini kalau sama dia itu kudu diem duduk manis aja di rumahnya cuy. Dan di sini ya kan sampainya si Shotaro tuh kayak di sekolah kayaknya gitu cuy, di sini si Shotaro itu udah dibikin capek banget sama sosoknya si Shiragiko. Sampai lah di sini si Shotaro tuh kayak mikirin gitu cuy dan bertanya-tanya ya kan, ya emang bener gitu cewek ini tuh adalah suruhan neneknya. Tapi ya sebenarnya apa itu cuy niatan dari neneknya dan siapa juga si Shiragiko. Dan pas lagi bingung gini ya kan dia malah kayak diganggu gitu cuy sama temannya yang lagi nanyain apakah si Shotaro itu lagi galau soal percintaan atau enggak cuy. Ya di sini ya kan si Shotaro itu kayak sontak mengesampingkan soal si Shiragiko yang mau jadi ibu tirinya cuy. Dan dia itu kayak malah kaget ya kan gara-gara ngelihat baju temennya itu kayak udah berlobang gitu cuy. Yang malah ya kan karena hal ini itu ngebikin dia jadi perhatian gitu cuy, gara-gara dia itu pengen ngebenerin baju temennya yang lagi berlobang. Dan malah Shotaro itu kayak disangka seperti seorang ibu gitu cuy di depan teman-temannya. Nah singkat cerita cuy, saat Shotaro itu udah pulang ke rumahnya, dia itu kayak malah balik ya kan dibikin kaget gitu cuy sama si Shiragiko karena dia itu kayak nyapa si Shotaro tanpa pakai celana gitu cuy. Walah ini gendeng banget sih kata gue, sumpah. Ya di sini ya kan ngeliatin hal ini Shotaro pun juga kaget gitu cuy karena ya sama dia itu kayak diangkat ya kan celemeknya gitu cuy sampai kayak ngebikin Shotaro jadi kayak bisa ngelihat dalamannya si Shiragiko. Ya di sini si Shiragiko itu bilang ya kan kalau semua harusnya ya kan para laki tuh suka sama hal yang seperti ini. Tapi kenapa si Shotaro tuh kayak malah kagak suka itu cuy. Ya di sini maksud Shotaro ya
ya dia suka tapi kagak bisa nunjukinya kepada si Shiragiko ya cuy. Dan selain itu juga ya kan si Shiragiko itu kayak malah maksa ya kan kepada si Shotaro agar ya dia itu kayak mau gitu cuy melepas pakaiannya sebelum masuk ke dalam rumah. Yang gelonya ya kan sama si Shiragiko malah kayak dipaksa anjir sampai disuruh buka gitu cuy, dan malah dibantuin anjir. Ya si Shotaro di sini bingung ya kan karena si Shiragiko itu kayak takut banget kalau semua ya ada alat penyadap di pakaiannya si Shotaro. Yang menurut sangkanya Shotaro ini tuh kagak logis banget ya kan. Siapa juga yang mau naruh alat penyadap di pakaiannya dia cuy. Dan singkat cerita ya kan pas udah dilepas pakaiannya, si Shiragiko malah jadi bantalnya si Shotaro itu cuy. Padahal ya dia itu kan di sini kagak pakai celana anjir. Yang malah gara-gara ini itu kayak ngebuat si Shotaro ngerasain gitu cuy sebuah kenikmatan yang tiada tara cuy. Yang gara-gara momen ini ya kan si Shiragiko jadi bilang gitu cuy kepada si Shotaro kalau semua dia itu dengar dari neneknya jika si Shotaro itu kayak dulu sering banget dimanjain sama ibunya. Jadinya dia itu kayak pengen gitu cuy ngasih belayan kepada si Shotaro. Ya meskipun kata si Shotaro ini tuh cumanlah cerita dari masa lalu ya kan, tapi ya pas ngeliatin si Shiragiko dari jauh yang cantik banget ya kan, dia pada akhirnya malah berakhir tertidur gitu cuy di pangkuannya si Shiragiko karena saking nyamannya cuy. Nah, sebangunnya si Shotaro dari tidurnya cuy, kita di sini diliatin sama si Shiragiko yang udah masakin sup kare kesukaannya dia cuy. Dan karena aromanya ini tuh kayak mantap banget ya kan, si Shotaro itu kayak sontak tahu gitu cuy kalau sama kare buatannya dia ini tuh pasti enak banget. Ya di sini awalnya Shotaro tuh kayak pengen masak sendiri gitu cuy, tapi ya karena udah dimasakin ya kan sama si Shiragiko, ya pada akhirnya dia tuh mau gitu cuy mencoba masakan buatan si Shiragiko. Ya meskipun dia tuh kayak gak expect anjir karena pas pengen makan sendiri ya kan, dia malah disuapin anjir sama si Shiragiko cuy. Dan tentu aja ya kan si Shotaro itu mau karena ya dipaksa sama si Shiragiko. Dan pas nyobain ya kan sup kare buatan si Shiragiko, si Shotaro bilang gitu kalau ya masakan ini itu enak gitu cuy. Dan entah kenapa rasanya itu sama persis seperti masakan buatan rumahnya dia cuy. Ya karena hal ini ya kan itu kayak cukup mengejutkan gitu cuy bagi si Shotaro, karena sebenarnya ada bumbu rahasia itu cuy yang biasa dipakai keluarganya dia ya kan waktu ngebikin sup kare itu cuy. Tapi ya malah si Shiragiko itu tahu gitu cuy bagaimana cara membuat sup itu. Dan di sini Shiragiko itu bilang kalau jelas dia tuh tahu ya kan karena dia sekarang lagi mencoba gitu cuy membuat apa yang biasa disebut sebagai masakan seorang ibu. Di sini ya kan karena udah makan sup kare buatan si Shiragiko, di sini Shotaro tuh kayak kesel banget gitu cuy karena ya dia itu harus mengakui kalau semua ya sup buatan dia itu emang beneran enak gitu cuy. Dan setelah dirinya tuh kayak selesai ya kan sama masalah masakan sup karenya si Shiragiko, di sini Shotaro tuh kayak sebenarnya ya kan bukan merasa benci gitu cuy kepada si Shiragiko, tapi dia itu kayak berasa kalah aja ya kan sama si Shiragiko karena ya, hanya dengan keberadaannya aja posisinya dia ya kan yang dapat diandalkan di dalam rumah ini itu jadi bisa terlengser gitu cuy gara-gara ada si Shiragiko. Ya meskipun dia bilang ya kan kalau semua dia tuh bingung gitu cuy apakah dia dan si Shiragiko itu sedang melakukan sebuah kompetisi atau enggak, karena kayak si Shotaro tuh mengakuinya secara sepihak itu cuy. Oke, di sini cuy, setelah masalah masakan dan masalah drama sama si Shiragiko ya kan, kita di sini diliatin gitu cuy sama si Shotaro yang lagi mandi itu cuy. Dan di sini dia tuh kayak bingung ya kan sama maksud dari neneknya gitu cuy yang mengirim ibu tiri seperti dia. Ya meskipun kata si Shotaro parahnya si Shiragiko itu mantep banget gitu cuy karena cantik plus badak anjir. Sampai di sini kita malah diliatin gitu cuy sama si Shotaro yang kaget gitu karena si Shiragiko itu maksa banget ya kan buat masuk ke kamar mandi gitu cuy. Ini bahkan sampai kayak dibuka aja pintunya sumpah. Cuman di sini kita kayak diliatin ya kan sama tubuhnya si Shiragiko yang kayak penuh bekas luka gitu cuy. Yang gua di sini juga gak tahu anjir ini bekas luka dari mana gitu. Ya di sini kan sambil kayak mendekap si Shotaro itu cuy, dia tuh bilang kalau tenaga dia itu lebih besar daripada si Shotaro. Dan si Shiragiko itu kayak ngasih tahu ya kan kalau ya lebih baik diem dan turutin aja kemauannya dia cuy. Yang ternyata kemauannya si Shiragiko di sini dia itu hanya pengen ngemandiin si Shotaro itu cuy. Wah ini sumpah bikin iri sih. Wen ya. Ya, meskipun di sini awalnya si Shotaro kayak nyaman-nyaman aja kan dimandiin sama si Shiragiko, tapi di sini gara-gara dadanya itu kayak nempel di punggungnya ya kan, itu ngebikin si Shotaro jadi kayak terbang kemana gitu cuy. Tapi pada akhirnya dia itu kayak langsung kabur keluar dari kamar mandi. Dan entah kenapa ya kan gara-gara kejadian ini kita malah diliatin gitu cuy kalau seumpama ya kan si Shiragiko itu sepertinya ada hubungan tertentu gitu cuy.
Nah, di sini itu Ci, pada saat Shotaro tuh kayak pengen pergi tidur sambil nelpon neneknya ya kan karena pengen komplain atas kelakuan ibu tiri barunya dia. Di sini Shotaro itu kayak malah dikejutin gitu Ci, sama sosok seseorang yang mau memukul dirinya. Sampai karena kagak bisa ngelas, di sini Shotaro malah berakhir ditumbuk gitu Ci sama salah satu orang yang pengen maling rumahnya dia. Ya di sini si maling ini bilang kalau semua targetnya dia itu bukan si Shotaro. Jadi dia tuh kayak sorry banget ya kan udah ngegeplak dia gitu Ci. Cuman ya pas para maling ini tuh kayak sedang mengalihkan pandangan mereka dari si Shotaro, kita malah dilihatin gitu Cey sama si Shiragiku yang muncul entah dari mana ya kan sambil menewaskan salah satu maling yang masuk ke rumah mereka Cey. Ya di sini salah satu maling ini sadar kalau sama dia itu kenal sama cewek ini gitu Cey. Yang entah kenapa ya kan gara-gara kemunculan dari si Shiragiku, para maling ini itu jadi manggil temen-temennya gitu Cey buat ngeroyok si Shiragiku. Tapi ya ini tuh sepertinya bukan masalah baru gitu Cey untuk si Shiragiku. Karena pada saat dia tuh kayak diserang sama pisau, si Shiragiku itu kayak langsung menepis serangan pisau dari si maling gitu Cey sambil ngejatuhin dia. Dan kagak cuman itu, salah satu maling yang pengen menyerang dia juga itu kayak langsung dibikin salto gitu Cey sama si Shiragiku. Dan karena tinggal satu maling ya kan yang malah menyandra si Shotaro, si Shiragiku itu kayak langsung strike ke depan gitu Cey dan menjatuhkan pisau dari maling itu sambil langsung ngambil pisau yang lagi terjatuh gitu Cey dari si maling dan ngasih sebuah ancaman gitu Cey kepada mereka semua kalau semua jangan pernah mereka itu masuk ke rumah ini lagi. Sambil Aliwon ini dirinya itu menjelaskan gitu Cey kepada si Shotaro kalau dirinya adalah sosok ibu tiri yang akan melindungi dia Cey. Waduh, ini sumpah ibu tiri spek mamayor ini anjir. Sumpah ini seperti mamayor guys. Ya lama lah kata gue ini ibu tiri pasti kayak siapa yang mau nolak dia ya kan kalau sama dia tuh pengen jadi ibu tiri. Ini sih balik halu lagi sih kita ya kan. Nah mungkin ini aja dulu ya kan buat konten kali ini. Buat kalian suka sama konten gue jangan lupa menekan tombol subscribe dan gue disini undur diri. So next time sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kali ini kita lanjut lagi ya kan ke part kedua dari kisahnya ibu tiri yang mencurigakan cuy. Ini kemarin sorry banget ya kan kagak bisa gue bahas karena manganya belum update anjir. Ya gimana anjir, gue harus cari di mana coba? Chapter lanjutannya tuh gue harus cari di mana anjir. Nah jadi karena manganya itu juga udah update, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, hari berganti pagi. Di sini kita diliatin sama si Shotaro yang bangun dari tidur ya kan. Cuman ya dia tuh malah dikagetin sama si Shiragiku yang tidur di samping dia, cuy. Nah, di sini ya disambut sama ucapan Ohayo sambil ngasih sebuah rekapan. Si Shiragiku ya kan di sini itu malah pengen mencium si Shotaro, cuy. Karena di buku manual yang dia baca, ya ini tuh kayak normal banget, cuy. Meskipun ya si Shotaro itu kayak heran anjir. Nah, di sini ya kan si Shiragiku itu ngasih tahu kalau ya ini tuh udah pukul 7:15 dan si Shotaro itu akan telat ya kan karena ya di sini sebenarnya dia itu ya kayak pengen banget bangunin dia gitu cuy, tapi ya kagak jadi karena ngerasa kalau sama si Shotaro itu mungkin masih kecapean. Dan di sini si Shiragiku itu kayak langsung nyiapin sarapan untuknya cuy. Ya meskipun gua heran ini apa anjir yang dikasih sama si Shiragiku itu coy. Mana ya di sini gilanya si Shiragiku itu kayak pengen ganti pakaian si Shotaro pada saat dia tuh kayak lagi makan cuy, karena menurut itu kayak lebih cepet aja. Nah di sini ya kan pas sudah dibuat capek sama si Shiragiku itu kayak langsung ngasihin bento buatannya dia kepada si Shotaro cuy. Ya meskipun kayak dikasih hiasan love gitu cuy. Ya gara-gara ini itu ngebuat si Shotaro kayak bilang ya kagak usah dikasih kayak gini juga kan bisa itu coy. Ya si Shiragiku bilang kalau ya apakah ada hal yang salah dari bento buatannya dia gitu coy. Mana dia pikir kalau salahnya dia itu mungkin karena ikannya itu bukan dia sendiri yang mancing coy, dan malah beli di pasar anjir. Yang karena ini ya kan si Shotaro itu kayak merasa kalau sama si Shiragiku ini itu kayak agak-agak banget gitu cuy. Karena ya tiba-tiba aja muncul ya kan dan tiba-tiba aja numpasin para maling yang ada di rumahnya cuy. Dia belum selesai mikir, si Shotaro malah dibikin terkejut sama si Shiragiku yang malah nyiapin teh untuknya cuy. Mana tehnya dia katanya itu kayak racikan dari Mesir anjir. Ya pas diminum ya kan tehnya sama si Shotaro nanyain siapa sebenarnya si Shiragiku, dan dia itu bilang kalau nenek Shotaro itu ya sebenarnya adalah gurunya dia itu cuy. Dan nenek Shotaro itu sebenarnya adalah agen legendaris yang mendirikan badan intelijen tertentu. Ya karena ini akan Shotaro itu kayak kaget karena neneknya yang udah dia sangka sebagai nenek biasa aja ternyata justru malah nenek intelijen anjir.
Dan hal yang paling penting kata si Shiragiko sebagai seorang penerus neneknya ya kan, si Shotaro ini sebenarnya udah tiba-tiba ya kan jadi target orang-orang di seluruh dunia cuy. Yang meskipun si Shotaro tuh malah bingung anjir di sini. Tapi ya kata Shiragiko santai aja ya kan, karena ya hal ini itu udah jadi makanan dia sehari-hari gitu cuy. Jadi ya pasti dirinya akan melindungi si Shotaro. Dan pas nanyain ya kan neneknya itu lagi ada di mana, si Shiragiko juga bingung anjir neneknya si Shotaro itu keberadaannya ada di mana gitu cuy. Ya intinya di sini ya kan kata si Shiragiko, nenek Shotaro itu udah bilang kepadanya untuk menggantikan dia menjaga si Shotaro cuy. Makanya dia sekarang itu mutusin untuk menjadi seorang ibu yang terkuat bagi si Shotaro. Ya di sini gitu cuy, pada saat si Shiragiko kayak ngucapin hal tadi, sebenarnya si Shotaro itu nyangka si Shiragiko lagi salah paham gitu cuy. Karena menurutnya disuruh menjaga bukan berarti menjadi seorang ibunya cuy. Ya kesimpulannya ya kan menurut si Shotaro artinya kalau sama dia itu ada apa-apa berarti si Shiragiko lah yang akan membereskan hal tersebut. Ya di sini karena pada akhirnya si Shotaro itu udah terlambat juga, dia disuruh segera berangkat sama si Shiragiko cuy. Meskipun dia tuh sadar kalau sama Shotaro itu sepertinya kurang tidur gitu cuy, dan dia tuh bilang kalau ya boleh aja dia pakai dirinya sebagai gulingnya si Shotaro gitu cuy. Ini sumpah kakak banget anjir di sini. Kok bisa ada ibu kayak gini, cowok gue mau anjir. Nah pas di sekolah ya kan, Shotaro itu yang lelah mental disapa sama temennya cuy, yang mikir Shotaro itu kayak lagi kesemsem sama seseorang cuy. Ya di sini temennya si Shotaro itu sadar akan kondisinya si Shotaro cuy, dan si Shotaro itu bilang cuy kalau ya gimana kalau seumpama ada seseorang yang tiba-tiba aja datang kepadanya dan mengaku sebagai ibu tirinya dia. Yang karena ini temennya bilang ya ini tuh mustahil banget, karena yang pasti Shotaro itu kayak lagi dimainin sama kerabatnya dia gitu cuy. Yang karena ini itu malah ngebikin mereka berdua jadi bingung cari solusinya itu gimana cuy. Dan di sini akan tiba-tiba kita diliatin awal kedatangan dari senseinya mereka yang bernama Mio cuy. Nah di sini si Mio bilang kalau ya sekolah akan mengadakan yang namanya konferensi 3 pihak, yang kepengenannya ya kan agar dirinya itu bisa ngomongin masa depan dari para siswa sama orang tua mereka cuy. Makanya para siswa di sini itu disuruh untuk mengajak orang tuanya ke sekolah cuy. Ya karena di sini tiba-tiba banget ya kan acaranya, si Mio sensei ya kan pas kelas itu udah selesai bilang kepada si Shotaro itu cuy kalau untuk dia itu kayak kagak masalah gitu cuy, kalau sama dirinya itu pengen datang sendirian aja. Nah sepulang sekolah cuy, si Shotaro itu bilang ya meskipun dia tuh sendirian tapi sebenarnya ada si Shiragiko yang ada di rumahnya. Tapi ya dia tuh kagak akan mungkin nyuruh dia untuk datang ke sekolah gitu cuy. Jadi ya pada akhirnya Shotaro itu kayak ngebuang surat pengantar tadi ya kan ke tempat sampah cuy. Nah singkat cerita cuy, kita diliatin sama si Shiragiko yang lagi berberes rumah. Di sini ya dirinya ya kan yang lagi berberes tiba-tiba ngorekin tempat sampah karena ada sebuah surat. Dan pada saat si Shiragiko itu kayak nemuin surat tadi, ternyata surat itu adalah surat pertemuan konferensi 3 pihak miliknya si Shotaro cuy. Yang pas dibaca sama si Shiragiko ya kan dari buku manualnya, si Shiragiko itu sadar kalau ternyata ya si Shotaro itu sepertinya masih belum mengakuinya sebagai seorang ibunya cuy. Cuma dia itu kayak nggak menyerah cuy, dan akan ngebuat si Shotaro percaya sama dirinya meskipun dia itu kayak belajar ya dari buku manual anjir. Nah di sini cuy, karena ngeliat si Shotaro pulang, si Shiragiko kayak sadar pakaiannya dia itu kayak ada yang berlobang gitu cuy. Cuman ya tiba-tiba aja dia tuh kayak langsung sosor sampai pakaian dia itu kayak dikoyak paksa gitu cuy sama si Shiragiko. Dan si Shiragiko tuh bilang kalau dia melihat pakaiannya itu kayak ada lubang anjir. Cuman di sini malah bukannya pengen dibenerin ya kan, tapi malah sama si Shiragiko malah dibikin makin robek anjir. Ya di sini kan pasti suruh buat ganti pakaiannya, si Shiragiko itu malah bilang anjir kalau pakaiannya si Shotaro itu udah dia cuci semua anjir. Dan gobloknya lagi ya kan, malah dia itu buka bajunya dia anjir dan pengen ngasih kepada si Shotaro buat memakai pakaiannya dulu itu cuy. Ini sampai dalamnya kelihatan kocak. Nah singkat cerita ya kan, pas lagi mau tidur si Shiragiko tiba-tiba masuk gitu cuy, dan dia kayak berniat ya kan ngasih sebuah pijitan kepada si Shotaro yang lagi kelelahan mental cuy. Ya karena katanya dia tuh kayak ada sebuah metode khusus ya kan yang bikin pijatannya itu kayak langsung bikin sehat ya kan. Si Shotaro nyobain lah gitu cuy pijatan dari si Shiragiko. Ya di sini awalnya kayak mantap banget gitu cuy, bahkan sampai si Shotaro tuh ngerasa kenikmatan. Cuman ya makin dipijat karena dia tuh kayak makin aneh aja anjir, karena tangannya si Shiragiko itu kayak makin menjamah di bagian celananya dia anjir. Yang di
sini akan malah si Shiragiku itu kayak mendekap punggungnya si Shotaro secara tiba-tiba anjir. Yang pas tanyain ya kan, kok makin aneh banget kata dia pijatannya. Ternyata ya kan kata si Shiragiku, pijatannya dia itu udah dilakukan sebuah modifikasi itu cuy, dari referensi buku ini. Padahal kata si Shotaro, ya ini tuh bukan buku biasa tapi buku majalah dewasa yang dikasihin nama temannya dia cuy. Yang karena ini itu malah ngebikin dia jadi makin capek apa si Shiragiku gitu coy. Ya ada sedih ya kan si Shiragiku yang udah yang udah bikin si Shotaro marah banget. Dia malah tiba-tiba aja tidur di samping dia cuy, buat jadi teman tidurnya. Ya di sini karena ini tuh udah beneran banget ngebikin Shotaro marah. Dia itu kayak refleks bilang kenapa dia kayak makin terobsesi sama dirinya itu cuy, buat menjadi ibunya dia. Dan si Shiragiku itu bilang kalau dia itu sadar sama surat yang dibuang sama si Shotaro cuy. Ya karena ini ya kan Shotaro itu bilang kenapa dia itu nggak belajar dari orang tuanya aja gitu cuy. Kalau sebenarnya itu kayak pengen jadi ibu angkatnya si Shotaro ya kan, maksud gue ibu tirinya si Shotaro, ya mending dia tuh kayak belajar aja dari referensi orang tuanya langsung gitu cuy, tanpa terpacu dari buku manualnya gitu. Ya karena hal ini tiba-tiba si Shiragiku itu kayak langsung terdiam gitu cuy, dan ngasih tahu kalau si Shotaro itu tidak menusuk titik terlemahnya dia cuy. Dan dia tuh bilang kalau dia hanya tahu orang tuanya dari sebuah buku aja cuy, tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang tuanya dia. Dan si Shiragiku itu kayak langsung pergi aja meninggalkan si Shotaro cuy. Nah di sini gitu cuy, karena ditinggal pergi kan tanpa ngasih sebuah kejelasan, si Shotaro merasa kalau dia itu udah berbuat sebuah kesalahan kepada si Shiragiku. Jadinya ya dia itu keluar untuk mencari tahu ya kan di mana keberadaan dari si Shiragiku cuy. Cuman ya dia ya kan itu tiba-tiba disapa sama dua orang polisi cuy, yang geloknya tiba-tiba aja polisi ini ya kan itu nyangka kalau sama si Shotaro itu adalah anggota dari sebuah organisasi cuy, dan berniat menembak dia seketika cuy. Cuman ya di sini tiba-tiba aja kan tangan polisi tadi itu kayak tertancap sama garpu, dan tiba-tiba di sini kita diliatin sama kedatangan dari si Shiragiku cuy, yang kayaknya dia tuh kayak udah marah banget sama mereka berdua. Dan kagak basa-basi ya kan, serangan pistol si polisi gadungan tadi itu langsung dia tepis gitu cuy. Cuman ya dia tuh kayak sempat kena pukul saat nanyain keadaannya si Shotaro. Cuman ya kata si Shiragiku ini tuh kagak sakit, dan dia itu langsung ngasih sebuah balasan cuy. Dan pas mau dikeroyok ya kan, dia itu langsung ngelas dan langsung ngasih sebuah ulti jeratan dari belakang polisi ini cuy, sampai ngebuat si polisi tadi kayak pingsan seketika. Ya karena udah ngerasa aman ya kan, si Shiragiku itu kayak langsung memeluk si Shotaro itu cuy, sambil bilang maafin dirinya karena dia itu udah mengabaikan perasaan si Shotaro yang udah kehilangan keluarganya cuy. Ya si Shotaro itu di sini bilang kok bisa ya kan si Shiragiku itu masih memeluk dirinya gitu cuy, bahkan ya nggak merasa tersakiti sama kata-kata dari si Shotaro tadi. Dan dia tuh kayak masih tetap aja melindungi dirinya gitu cuy. Dan si Shiragiku bilang kalau dirinya itu udah tumbuh tanpa memiliki arti itu cuy, bahkan ya sebuah nama ataupun keluarga dirinya tuh juga udah kagak punya cuy. Namun ya neneknya Shotaro itu udah ngeberin dia sebuah harapan buat hidup. Bahkan ya katanya nenek Shotaro juga itu kayak nggak meminta sebuah balasan kepadanya gitu cuy. Ya meskipun dia tuh tahu ya kan, dia tuh mungkin hanyalah salah satu dari orang-orang yang udah diselamatin sama neneknya si Shotaro. Makanya karena ini si Shiragiku itu kayak pengen balas budi kepada neneknya cuy. Makanya pas disuruh untuk melindungi si Shotaro ya kan, dirinya itu merasa bersyukur karena ya neneknya itu percaya sama dia cuy. Makanya dia itu kayak memutuskan agar ya dia itu benar-benar menjadi ibu yang sesungguhnya bagi si Shotaro cuy. Dan di sini pada akhirnya si Shiragiku itu mengajak si Shotaro untuk pulang cuy. Dan pas di momen ketika si Shiragiku kayak melangkah pulang, si Shotaro itu ngasih tahu kalau si Shiragiku itu boleh datang ke undangan konferensi 3 pihak nanti cuy, karena dia itu udah menganggap kalau sama si Shiragiku adalah orang penting baginya. Dan pas mereka pulang, si Shotaro itu kayak kepo kalau sama si Shiragiku itu habis dari mana gitu cuy. Dan si Shiragiku itu bilang kalau dia itu habis dari supermarket gitu cuy, yang bukanya itu cuman di malam hari aja, karena dia tuh kayak ada masakan dari kampung halamannya dia yang pengen dia coba gitu cuy. Ya ini sih gabut bener anjir si Momi Shiragiku ya kan. Dan ya pada akhirnya gitu cuy, cerita kita itu ditutup sampai di sini, sembari kita itu dilihatin sama sosok gadis yang tiba-tiba aja datang dan juga mencari keberadaan dari si Shotaro cuy, yang sepertinya ini sih bakalan jadi Momi keduanya dia anjir. Karena kalau semua lu tuh baca karena kalau semua lu tuh lihat pamfletnya sih bukan pamflet apa ya, kayak ilustrasinya sih sosok karakter itu juga dilihatin gitu cuy.